Esai adalah instrumen evaluasi yang menuntut peserta didik menjawab berupa uraian kalimat, penjelasan, atau diskusi menggunakan kata-kata sendiri tanpa pilihan jawaban. Tes ini bertujuan mengukur pemahaman mendalam, kreativitas, dan hasil belajar yang kompleks dengan kata tanya seperti jelaskan atau mengapa. Cara membuat esai yaitu yang pertama, tulis perintah soal dengan jelas, lengkap, dan spesifik berdasarkan capaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, buatlah soal yang meminta peserta didik untuk memperlihatkan penguasaan terhadap pengetahuannya. Contohnya, mengarah pada masalah kontekstual sehingga jawabannya tidak seperti yang ada di buku. Yang ketiga, buatlah soal yang jawabannya sudah tentu, jangan menimbulkan opini yang terlalu bias. Lalu yang keempat, buatlah pertanyaan yang lebih spesifik sehingga dapat dijawab lebih singkat. Hal ini mengurangi tingkat ambiguitas. Yang kelima, hindari pertanyaan pilihan dalam soal esai kecuali dirasa perlu. Dan yang terakhir, uji pertanyaan yang dibuat dengan membuat jawaban yang ideal. Lalu ada contoh-contoh soal esai. Yang pertama, sebutkan 4 faktor yang mendukung terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, jelaskan mengapa perang Diponegoro di Yogyakarta pada tahun 1825 sampai 1830 bisa terjadi. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri pantun? Dan yang terakhir, mengapa prosa lama berkembang secara lisan? Jenis soal esai. Yang pertama adalah pertanyaan tentang ingatan. Contohnya, sebutkan unit-unit organisasi non-eselon Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan unit eselon 2. Yang kedua, pertanyaan tentang penjelasan. Contohnya itu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi otoritas dan APBN. Yang ketiga, pertanyaan tentang ilustrasi. Contohnya adalah berikan contoh masing-masing bentuk soal pilihan ganda. Yang keempat, pertanyaan tentang rangkuman. Contohnya itu adalah rangkumlah inisiatif strategis terkait tentang data analisis di Kementerian Keuangan selama 5 tahun terakhir. Yang kelima adalah pertanyaan tentang perbandingan dua hal. Contohnya itu adalah bandingkan antara pengembangan SDM di Kementerian Keuangan sebelum dan sesudah penerapan strategi corporate university. Yang keenam adalah pertanyaan tentang hubungan. Contohnya itu adalah mengapa model kualitatif dan kuantitatif penting dalam suatu penelitian. Katakan hubungan keduanya. Yang ketujuh adalah pertanyaan tentang sebab atau akibat. Contohnya adalah sampai seberapa jauh keuangan permintaan efektif dan mengakibatkan turunnya GDP dalam periode berikutnya, dan sampai berapa jauh akan menurunnya harga. Yang kedelapan yaitu pertanyaan tentang analisis. Contohnya adalah faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebutuhan pembelajaran suatu unit organisasi. Yang kesembilan, pertanyaan tentang keputusan. Dan contohnya adalah tindakan apa yang Anda lakukan sebagai seorang pimpinan untuk salah satu anak buah Anda yang mengalami depresi karena masalah keluarga. Elaborasi jawaban Anda dengan argumen yang mendukung. Dan yang terakhir itu adalah pernyataan tentang aplikasi hukum atau teori. Contohnya adalah buatlah analisis SWOT untuk penerapan inovasi yang Anda usulkan. Model soal esai ada 2, yaitu yang pertama, soal esai jawaban terbatas, yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau pembatasan tertentu dari segi ruang lingkupnya, sudut pandang, menjawabnya, atau indikatornya. Soal model ini umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat, memahami, dan aplikasi suatu materi. Contohnya, sebutkan 3 komponen abiotik yang mempengaruhi ekosistem sawah. Lalu yang kedua, ada soal esai jawaban bebas, yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya tidak dibatasi oleh rambu atau batasan tertentu. Soal model ini umumnya digunakan untuk mengukur kemampuan, analisis, dan evaluasi. Contohnya, apakah langkah alternatif yang Anda usulkan untuk mengatasi masalah quick quitting di unit organisasi Anda? Esai memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu
untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan kreativitas siswa secara mendalam, karena mereka harus menyusun jawaban sendiri tanpa spekulasi. Yang kedua, mendorong siswa mengungkapkan pendapat dengan gaya bahasa pribadi, melatih keterampilan menulis, dan mengeksplorasi pemahaman luas terhadap materi. Lalu yang terakhir, ada mudah dan cepat disusun oleh pengajar, serta efektif untuk menilai aplikasi konsep kompleks seperti interpretasi atau kesimpulan. Lalu yang terakhir, esai mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, penilaian bersifat subjektif, rentan bias penilai, dan reliabilitas rendah karena skor bisa tidak konsisten antar penilaian. Yang kedua, memakan waktu lama untuk menjawab dan dinilai, sehingga sulit menjangkau banyak materi atau siswa dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, rentan dipengaruhi kemampuan menulis siswa seperti ejaan, tata bahasa, bukan hanya pemahaman isi, dan sulit mencapai tingkat kesulitan seimbang. Di hari Minggu yang cerah, Ibu Alia sudah berada di meja kerjanya sambil membuat materi dan latihan soal esai yang akan diberikan keesokan harinya untuk murid-muridnya di sekolah. Sembari mengetik di laptop, Ibu Alia juga menjelaskan bagaimana cara membuat latihan soal yang baik dan benar. Baiklah, hari Minggu yang cerah ini saya harus menyelesaikan materi pelajaran tentang siklus air untuk murid-murid besok, termasuk latihan soal esai yang akan menguji pemahaman mereka secara mendalam. Soal yang baik dan benar harus dirancang dengan jelas, spesifik, serta mendorong anak-anak untuk berpikir kritis dan mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nomor 1, jelaskan secara lengkap proses evaporasi dalam siklus air beserta contoh nyata yang terjadi di wilayah Indonesia seperti Selat Sunda atau Laut Jawa. Jawaban idealnya harus mengikuti cara menjawab soal esai yang baik dan benar. Pertama, pahami kata kunci seperti evaporasi dan contoh nyata. Lalu, buat kerangka jawaban dengan pendahuluan ringkas. Isi utama berurutan dan kesimpulan tulis secara sistematis dan padat. Fokus inti pertanyaan, pakai bahasa sendiri, serta dukung argumen dengan fakta atau contoh relevan seperti panas tropis di Selat Sunda. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana proses hujan asam terbentuk dan apa dampaknya terhadap lingkungan sekitar kita? Terapkan cara yang sama agar murid-murid terlatih menulis esai yang koheren dan meyakinkan. Keesokan harinya pada hari Senin, Ibu Alia sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Pada jam 6 pagi, ia sudah mengendarai sepeda motornya untuk menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia menyapa murid-muridnya dan menjelaskan materi yang sudah ia siapkan kemarin. Selamat pagi semuanya. Anak-anak yang lucu dan pintar, semangat belajar hari Senin ini ya. Ibu Alia sudah bersiap sejak subuh dan membawa materi lengkap tentang siklus air yang saya susun khusus kemarin malam di meja kerja. Siapa saja di antara kalian yang sudah membaca dan memahami bab 5 dari buku pelajaran kita tentang fenomena alam ini? Selamat pagi Bu Alia, Kami sudah membacanya dengan teliti, Bu, dan siap mendengarkan penjelasan lengkap dari Ibu hari ini. Bagus sekali, kalian sungguh rajin. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara rinci. Siklus air dimulai dari proses evaporasi, di mana air dari lautan, sungai, dan danau menguap menjadi uap air akibat panas matahari yang kuat. Kemudian, uap itu naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi membentuk awan. Selanjutnya, presipitasi terjadi berupa hujan atau salju yang jatuh ke bumi. Dan air tersebut mengalir kembali melalui infiltrasi atau runoff untuk melengkapi siklusnya. Contoh nyata di Indonesia adalah musim hujan yang dipengaruhi angin muson barat, menyebabkan banjir di Jakarta jika tidak dikelola baik. Apakah semua sudah paham penjelasan Ibu tadi, atau ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Sangat paham sekali Bu Alia. Penjelasannya jelas dan menarik dengan contoh lokal.
Setelah materi selesai dijelaskan, ia membagikan sebuah kertas latihan soal esai kepada murid-muridnya. Alhamdulillah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kertas latihan soal esai kepada masing-masing kalian. Kerjakanlah dengan tenang dan penuh konsentrasi ya. Ikuti cara menjawab soal esai dengan baik dan benar. Pahami kata kunci soal, buat kerangka jawaban seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Tulis secara sistematis dan padat. Fokus inti pertanyaan, gunakan bahasa sendiri, serta dukung dengan fakta atau contoh relevan. Murid-murid bersikap tenang dan kondusif saat mengerjakan soal esai tersebut, termasuk Fauziah. Ia merasa sangat mudah saat menjawab semua nomor soal esai tersebut. Soal-soal esai ini terasa sangat mudah sekali setelah mendengar penjelasan Bu Alia barusan. Nomor 1 tentang evaporasi. Saya pahami kata kunci evaporasi dan contoh nyata. Buat kerangka dengan pendahuluan yang menyatakan proses awal siklus air krusial untuk kehidupan di bumi. Isi utamanya uraikan bagaimana air laut di Indonesia menguap karena panas tropis seperti di Selat Sunda, lengkap dampak iklim lokal didukung fakta. Tulis sistematis dan padat dengan bahasa sendiri. Lalu kesimpulan, tekankan kelestarian lingkungan. Selesai semua nomor dengan cepat. Di lain sisi, Fahmi sedang berpikir keras untuk menjawab satu demi satu soal esai tersebut. Ini agak sulit, tapi saya harus jawab dengan benar. Pahami kata kunci, evaporasi, dan siklus air. Buat kerangka pendahuluan, definisi singkat dan pentingnya. Isu utama, jelaskan langkah presipitasi membentuk hujan deras di pegunungan Indonesia dengan contoh relevan dan fakta. Tulis sistematis, padat, fokus inti, pakai bahasa sendiri. Kesimpulan, solusi harus lengkap agar tidak salah lagi seperti biasanya. Tetap tenang ya anak-anak semua, jangan tergesa-gesa, tapi pastikan jawaban kalian mengikuti cara menjawab soal esai dengan baik dan benar. Pahami kata kunci, buat kerangka seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Tulis secara sistematis dan padat dengan bahasa sendiri, serta dukung fakta atau contoh. Waktu masih ada 30 menit lagi sebelum harus dikumpulkan. Waktu berlalu, Ibu Alia menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan hasil jawaban dari soal esai tadi di atas mejanya. Waktu pengerjaan sudah habis sekarang. Kumpulkanlah hasil jawaban esai kalian satu persatu di atas meja ibu dengan rapih ya. Setelah semua murid mengumpulkan hasil jawabannya, Ibu Alia memberitahukan bahwa besok akan diadakan ulangan harian dalam bentuk esai, sehingga ia menghimbau kepada murid-muridnya untuk belajar lebih giat lagi. Ibu lihat kalian semua sangat patuh dan kondusif hari ini. Sungguh ibu bangga. Setelah ibu periksa nanti, ingat ya, besok Selasa akan diadakan ulangan harian dalam bentuk esai yang lebih menantang tentang materi siklus air ini. Jadi, ibu himbau kalian untuk belajar lebih giat lagi di rumah malam ini. Pahami kata kunci soal, buat kerangka, pendahuluan, isi kesimpulan, tulis secara sistematis, padat, fokus inti dengan bahasa sendiri dan fakta atau contoh relevan. Siapa yang rajin pasti akan meraih nilai terbaik. Siap Bu Alia, kami akan belajar giat malam ini agar siap ulangan besok. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Murid-murid berhamburan keluar kelas untuk pulang. Bel pulang sekolah sudah berbunyi. Pulang dengan hati-hati di jalan raya ya anak-anak. Sampai jumpa besok. Malam hari pun tiba. Di kediaman Fauziah, tampak Fauziah sedang berada di meja belajarnya. Ia sedang membaca materi sebelumnya yang Ibu Alia sudah jelaskan, agar saat ulangan esok hari, ia dapat menjawab soal esai dengan mudah lagi. Ia juga mempelajari bagaimana cara menjawab soal esai dengan benar sesuai dengan strukturnya. Saya harus hafal betul materi siklus air yang sudah dijelaskan Bu Alia di kelas tadi pagi, agar saat ulangan esok hari bisa menjawab soal esai dengan baik dan benar. Pahami kata kunci seperti siklus air, buat kerangka pendahuluan menarik dengan topik dan latar belakang, isi utama rinci poin berurutan, plus contoh banjir musiman di Jakarta, didukung sama fakta.
Tulis sistematis, padat, pakai bahasa sendiri, kesimpulan kuat dengan pesan menjaga lingkungan agar siklus air tetap berkelanjutan. Di lain sisi, di kediaman Fahmi, tampak Fahmi juga sedang berada di meja belajarnya untuk belajar agar ia bisa menjawab ulangan esai yang akan diadakan esok hari. Ia tidak ingin kejadian tadi pagi di sekolah terulang lagi. Ia belajar dengan sangat giat hingga ketiduran. Saya tidak mau kejadian tadi pagi di sekolah terulang lagi, di mana saya kesulitan menjawab soal esai karena kurang persiapan. Makanya malam ini saya belajar dengan sangat giat materi lengkap dari Bu Alia tentang siklus air dan hujan asam. Hafalkan dulu, pahami kata kunci, buat kerangka pendahuluan, definisi, dan pentingnya. Isi dampak hujan asam dari polusi pabrik ke sungai dan tanaman di Indonesia dengan contoh spesifik serta fakta yang relevan. Tulis sistematis padat dengan bahasa sendiri. Kesimpulan, solusi seperti penanaman pohon massal dan pengurangan emisi. Ulangan lagi sampai hafal betul karena supaya besok ulangan saya bisa jawab lancar. Oke, satu lagi. Esok hari pun tiba, Fauziah dan Fahmi sudah bersiap-siap berangkat ke sekolah. Mereka pun sampai di kelas dan waktu ulangan pun sudah dimulai. Mereka berdua merasa mudah menjawab soal-soal esai tersebut karena semalam mereka sudah belajar dengan giat. Selamat pagi anak-anak. Sekarang waktu ulangan harian esai sudah dimulai, tepat waktu. Tulislah jawaban kalian dengan cara menjawab soal esai yang baik dan benar. Pahami kata kunci soal, buat kerangka seperti pendahuluan, isi detail dengan contoh dan kesimpulan. Tulis secara sistematis dan padat, fokus inti, pakai bahasa sendiri, didukung fakta relevan. Fokus ya, jangan saling mencontek. Soal-soalnya terasa mudah sekali hari ini, karena semalam saya sudah belajar giat, hafal cara menjawab dengan pahami kata-kata kunci, kerangka lengkap, dan dukung fakta siklus air. Kali ini akan berbeda. Saya akan pahami kata kuncinya. Kerangka pendahuluan sudah lancar. Isi dengan contoh hujan asam di kota industri dan didukung dengan fakta. Tulis dengan padat menggunakan bahasa sendiri. Pasti akan bagus hasilnya berkat belajar semalaman. Setelah waktu ulangan habis, mereka mengumpulkan hasil jawabannya di atas meja guru. Mereka merasa puas dengan jawabannya masing-masing dan berharap mendapatkan nilai yang bagus. Waktu ulangan sudah selesai. Kumpulkan hasil jawaban esai kalian sekarang di atas meja ibu dengan hati-hati ya. Kami puas dengan jawaban masing-masing dan berharap dapat nilai bagus seperti yang kami impikan. Di malam harinya, di kediaman Ibu Alia sedang memeriksa hasil ulangan esai murid-muridnya tadi siang. Wah, luar biasa sekali hasil jawaban dari Fauziah dan Fahmi ini. Keduanya memperoleh nilai sempurna 100 karena mereka paham kata kunci, kerangka jawaban rapi seperti pendahuluan menarik, isi mendalam, penuh contoh relevan dari Indonesia, didukung fakta, dan kesimpulan yang inspiratif. Tulisan sistematis padat dengan bahasa sendiri. Ini semua bukti kerja keras mereka semalam yang membuahkan hasil terbaik.